Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi ya, yaitu masih di materi 6 untuk pelajaran IPS. Kali ini kita sudah di sub tema 3 pembelajaran 5, yaitu bidang studi IPS, materi khusus kerjasama ASEAN. Kerjasama berarti saling berhubungan, saling membuat jalinan, dan saling dukung untuk kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Kerjasama antar negara adalah terjadinya hubungan antar satu negara dan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar negara bentuknya macam-macam, mulai kerjasama ekonomi, politik, perdagangan, dan sebagainya. Negara-negara di ASEAN juga melakukan kerjasama yang pastinya dapat memberikan keuntungan bagi negara-negara tersebut. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki antar negara. Negara-negara di kawasan ASEAN juga melakukan kerjasama yang pastinya dapat memberikan keuntungan bagi negara-negara tersebut. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki antar negara. Ada perbedaan-perbedaan yang mendorong negara-negara di kawasan ASEAN melakukan kerjasama, antara lain perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbedaan ideologi. Selain perbedaan, adanya kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan ASEAN juga karena adanya persamaan. Adapun persamaan-persamaan tersebut antara lain kesamaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat terbentuknya kerjasama antar negara. Misalnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Yang kedua, kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis. Negara-negara yang terletak di suatu wilayah dengan kondisi geografis sama sering mengadakan kerjasama untuk kepentingan wilayah dari masing-masing negara anggotanya. Misalnya, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Di Eropa ada Euro, ataupun di negara-negara Amerika Latin ataupun negara-negara Asia Barat. Adanya kesamaan ideologi. Negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi dapat terdorong untuk melakukan kerjasama. Sebagai contoh, NATO atau North
Atlantic Treaty Organization adalah kerjasama negara-negara di Atlantik Utara yang berideologi liberal. Selain itu, negara-negara yang tidak memihak pada blok barat atau blok timur membentuk kerjasama dalam organisasi non-blok. Kesamaan agama. Adanya persamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara untuk bergabung dalam suatu organisasi, misalnya OKI atau Organisasi Konferensi Islam, yaitu kelompok organisasi negara-negara Islam. Setelah pembentukan ASEAN, di negara-negara di kawasan ASEAN melakukan kerjasama di bidang sosial budaya, kemudian ekonomi, kemudian politik. Kerjasama di bidang sosial budaya meliputi bidang kepemudaan, olahraga, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup. Di bidang politik dan keamanan, seperti contoh pada KTT ASEAN di Bali yang pertama itu pada tanggal 23 sampai 25 Februari 1976, di mana KTT itu menghasilkan Declaration of ASEAN Consort yang isinya antara lain berupa penegasan tentang keterikatan para negara anggota ASEAN untuk membina perdamaian di samping kemajuan dan kesejahteraan. Di bidang ekonomi, kerjasama ASEAN ini meliputi perdagangan ekspor impor barang-barang mentah serta jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja, dan sebagainya. Demikian materi kita. Kita lanjutkan lain waktu dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.